Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Mumtaz dari PGMI 1 semester 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi IPA, yaitu cahaya dan alat optik, di kelas 8. Yang pertama yaitu cahaya. Pengertian cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi. Sumber cahaya memancarkan energi cahaya secara radiasi, sehingga energi ini disebut energi radiasi. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus adalah cahaya yang merambat lurus ketika melewati satu medium. Kita bisa mengujinya dengan menyalakan senter, dan cahaya akan terpancar dengan lurus. Karena itu, sifat ini digunakan manusia, contohnya pada lampu kendaraan bermotor untuk menerangi jalan. Yang kedua yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya, seperti kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Seperti namanya, benda bening dapat ditembus oleh cahaya, sehingga kita mampu melihat tembusan benda tersebut karena cahaya diteruskan dan tidak dipantulkan. Sifat cahaya selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ketika benda terkena cahaya, cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan rata, licin, dan mengilap, hasil pemantulannya akan teratur. Sedangkan ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, kasar, dan bergelombang, hasil pemantulannya akan baur atau difusi. Contohnya saat kita bercermin, kita melihat pantulan bayangan kita di cermin tersebut. Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Artinya, cahaya merambat melalui dua jet yang kerapatannya berbeda. Kemudian cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda itulah disebut dengan pembiasan. Adapun contoh cahaya yang dapat dibiaskan yaitu pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air jernih akan tampak patah. Selanjutnya yaitu alat optik. Yang pertama, pengertian alat optik. Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Alat optik dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, alat optik alami, dan yang kedua yaitu alat optik buatan. Yang pertama, alat optik alami, yaitu mata. Mata adalah organ penglihatan pada manusia dan hewan. Berbentuk bulat, memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi berbeda. Mata manusia dilindungi oleh 3 lapisan yaitu lapisan sklera yang membentuk kornea, lapisan koret yang membentuk iris, dan lapisan ketiga yaitu retina. Berikut adalah gambar mata beserta bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu alat optik buatan. Yang pertama, kamera. Kamera adalah alat untuk mengambil gambar atau foto suatu objek. Memiliki diafragma dan pengaturan untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke lensa. Kemudian, memfokuskan bayangan benda pada film foto. Bayangannya nyata, terbalik dan diperkecil. Ukuran bayangan tergantung pada panjang fokus lensa dan jarak lensa pada film. Alat optik selanjutnya yaitu lup atau kaca pembesar. Kaca pembesar adalah alat untuk melihat objek yang kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Besar objek yang kita lihat tergantung pada ukuran bayangan objek pada retina. Ukuran bayangan tergantung pada sudut mata yang berhadapan dengan objek. Alat optik selanjutnya yaitu mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung yakni lensa okuler dan lensa objektif. Alat optik buatan yang terakhir yaitu teropong atau teleskop. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamatan, sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Teropong terdiri dari dua macam, yaitu
teropong bintang untuk melihat benda-benda angkasa, dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Cukup sekian penjelasan saya mengenai cahaya dan alat optik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.